Halo saudara dan semua, sebangsa dan setanah air. Salam jumpa kembali bersama Manir Meyar di channel Manir Meyar. Saat ini sudah bersama saya. Langsung Bung sendiri bisa perkenalkan diri. Baik, selamat sore para bersaudara setanah air. Perkenalkan, nama saya Nikodemus Momo, jabatan Ketua Mahasiswa Tamro di Jayapura. Baik, terima kasih Pak Ketua Ikatan Mahasiswa Tamro di Kota Studi Jayapura. Kita di sini akan berdiskusi mengenai kehadiran Kodim atau pembangunan Kodim di wilayah Tamro. Sebelum kita masuk ke agenda diskusi kita pada saat ini, terlebih dahulu saya sapa kepada teman-teman di channel saya bahwa terima kasih yang sudah subscribe channel saya, sudah like, komen, dan share video-video saya di channel YouTube saya. Dukung terus channel saya untuk berkembang menjadi channel yang menjadi tempat diskusi bagi semua rakyat-rakyat Papua atau mahasiswa Papua dan orang-orang yang kita undang diskusi terkait permasalahan yang terjadi di wilayah Papua. Dan kita langsung saja ke agenda pembicaraan kita, yaitu poin adalah pembangunan atau kehadiran Kodim di Tamro. Mungkin langsung Pak Ketua sendiri bisa menceritakan kronologis atau cerita singkat mengenai permasalahan yang terjadi di wilayah Tamro itu sendiri. Baik, terima kasih. Kita bisa dengarkan, saya bisa satu dua hal saya sampaikan terkait pembangunan militer di Tamro atau pembangunan Kodim di Tamro yang langsung di Werur, bermarkasnya di Werur, yang mana sudah mau direncanakan untuk persemian. Gedungnya sudah jadi tapi mau untuk persemian, ternyata masih menghambat karena ada hal-hal yang terganjal, yaitu pihak TNI, pemerintah dengan masyarakat yang belum transparansi terkait dengan kehadiran militer di Tamro. Tentu yang menjadi penting pada sore hari ini saya sampaikan bahwa kehadiran TNI di Tamro, yaitu belum ada pelepasan tanah yang milik masyarakat adat Kabupaten Tamro. Pelepasan tanah masyarakat adat Kabupaten Tamro pada saat itu mereka menyerahkan kepada pemerintah melalui Dinas Perhubungan, yaitu mereka serahkan ke Dinas Perhubungan, bukan kepada pihak TNI atau untuk pembangunan Kodim di Tamro. Pada saat itu pemerintah mereka bermain. Makanya tanah yang tadi diserahkan ke Dinas Perhubungan itu mereka alihkan fungsi ke TNI untuk pembangunan Kodim di Tamro. Makanya hari ini terus bermasalah. Artinya pemerintah tidak transparansi terkait soal kehadiran pembangunan Kodim di Tamro atau kehadiran TNI di Tamro. Maka hari ini terus bermasalah. Terus yang berikut terkait soal kehadiran atau pembangunan Kodim di Tamro. Kemudian ini kita melihat soal kebutuhan. Artinya masyarakat Tamro tidak membutuhkan kehadiran pembangunan Kodim, tapi yang masyarakat Tamro membutuhkan hari ini adalah kita membangun pendidikan, bangun kesehatan, atau meningkatkan sumber daya manusia di Tamro. Kita lagi soal infrastruktur atau bangun jalan, jembatan yang masih rusak-rusak kita bisa memperbaiki. Kemudian itu yang menjadi kebutuhan masyarakat Tamro. Terkait soal kehadiran atau pembangunan TNI, pembangunan Kodim juga. Di sini muncul beberapa pertanyaan. Artinya kan syarat-syaratnya di mana tempat untuk kita membangun Kodim. Syarat kita membangun Kodim adalah daerah di mana ada perbatasan. Contoh macam di PNG dengan Indonesia, itu daerah perbatasan di mana Kodim harus kita bangun atau kehadiran militernya harus kita bangun di situ. Soal itu daerah perbatasan atau daerah teritorial. Kalau Tamro kan daerah nama-nama saja, ngapain kita mau bangun Kodim di sana? Itu kemudian menjadi isu publik yang mana sedang diangkat oleh media lokal, daerah bahkan nasional. Dalam hal ini teman-teman dari Kontras Jakarta juga sudah bicarakan hal ini, Jubi dan beberapa media lokal yang ikut membicarakan ini. Bahkan aktivis pembela HAM Kakanda Thomas Sufi juga sudah tulis opininya juga. Ada pendekatan militer di Tamro. Baik, itu cerita atau kronologis singkat apa yang sedang terjadi di Kabupaten Tamro dan bertempat di Werur, kan? Di Werur. Ya, di Werur. Dan mungkin kita sudah mendengar kronologis dan mungkin kejadian yang terjadi di sana. Siapa yang terlibat di pembangunan Kodim di wilayah Werur atau Kabupaten Tamro itu? Siapa-siapa yang terlibat saja? Baik, terima kasih. Yang terlibat pada saat ini atau aktor-aktor yang terlibat ini semestinya masih simpang siur semua. Artinya belum ada kejelasan yang baik. Yang pastinya sudah pemerintah. Pemerintah artinya di balik itu pasti pemerintah. Artinya tidak ada transparansi yang baik. Makanya yang terlibat, artinya aktor-aktor yang terlibat ini kan tidak transparansi. Jadi masih simpang siur siapa-siapa yang terlibat. Dan hari ini teman-teman mereka
teman-teman mahasiswa Tamro se-Indonesia dan kita terlibat juga. Ada Kakanda Yohanes Memrasa dan teman-teman lainnya kemudian menjadi turun terus ada di tempat mereka melakukan advokasi dan lain sebagainya untuk kumpul data-data yang pada saat ini ada di tempat. Baik, terima kasih. Dan sebelum ceritanya bahwa cerita apa yang sudah terjadi dan siapa menjadi aktor di balik pembangunan Kodim dan sudah dijelaskan dan bagaimana yang dilakukan oleh bagaimana tindakan masyarakat Tambrau dan mahasiswa dan aktivis-aktivis yang bergerak itu, tanggapan Pak Ketua bagaimana untuk saat ini? Saya pikir bagian itu teman-teman dan mahasiswa masyarakat Tambrau sudah jauh-jauh hari sebelum mereka sudah bicarakan itu. Yang pertama mereka sudah konsolidasi, mereka diskusikan. Yang kedua jumpa pers juga mereka sudah sampaikan. Ada juga di Papua, orang juga sudah bicara di Jubi dan media-media lokal lainnya. Mereka sudah sampaikan statementnya bahwa penolakan pembangunan Kodim di Tambrau. Terus mahasiswa Tambrau juga, seluruh mahasiswa Tambrau bersama dengan masyarakat Tambrau pada tanggal 21 Juli mereka sudah turun langsung ke Tambrau melakukan demonstrasi. Ada tuntutan yang mereka sampaikan di tuntutan demo pada saat itu adalah mereka minta DPRD Kabupaten Tambrau segera bersama dengan masyarakat dan mereka menyiapkan untuk DPR membantu mahasiswa masyarakat kita dorong terkait soal musyawarah adat. Musdat ini sehingga dia merangkul dan kita dengar langsung pendapat dari masyarakat. Apakah kita terima Kodim di Tambrau atau tidak? Itu yang sedang juga diperjuangkan teman-teman. Tapi hari ini DPR mereka seakan-akan DPR mereka mengabaikan ini. Yeah. Kalau bisa DPR segera atau secepatnya menanggapi aspirasi mahasiswa masyarakat Tambrau sehingga ada ruang di mana kita bisa berbicara dan kita sama-sama mencari solusi. Itu yang tuntutan mahasiswa seluruh Indonesia. Dari ini hampir semua kota studi mahasiswa turun demonstrasi, artinya melakukan aksi untuk penolakan terhadap Kodim. Ya, mahasiswa Tambrau se-Indonesia. Seluruh Indonesia bersama dengan masyarakat Kabupaten Tambrau dari 29 distrik yang 216 kampung. Dan teman-teman mahasiswa Tambrau se-Indonesia. Ketua-ketua pada saat itu saya juga ada di tempat, tapi saya tidak sempat ikut langsung ke tempat. Ini pernyataan yang kita diskusikan sama-sama. Aspirasi yang kita muat juga sama. Itu tuntutan kami. DPR segera membuka ruang di mana kita bisa bicara dan DPR bersama kita untuk kita lakukan musda. Sehingga ada kejelasan langsung. Apakah TNI atau kehadiran Kodim di Tambrau kita butuhkan atau tidak? Tidak. Itu masyarakat Tambrau. Baik, sebelum kita lanjut ke tahap berikut dengan pertanyaan-pertanyaan lanjut, sebelumnya saya mau sampaikan kepada pemirsa bahwa pada video awal sudah dirangkum aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Tambrau dan aktivis-aktivis yang turun ke lapangan untuk berdemonstrasi untuk penolakan kehadiran Kodim di Tambrau. Nanti teman-teman bisa cek langsung di videonya dan mungkin saya bisa sampaikan juga untuk Pak Ketua bahwa kita ngopi dulu, santai saja. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikut. Baik, mungkin sambil kita ngopi, merokok, kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kejadian yang kita melihat dari awal permasalahan yang penolakan ini, ada berita atau situasi yang lagi viral atau booming di media sosial, terutama di publik, itu ada kekerasan, intimidasi terhadap mahasiswa atau masyarakat yang ada di wilayah tersebut, yaitu Tambrau atau mungkin di Werur. Dan mungkin bagaimana dengan teman-teman mahasiswa mengenai melihat situasi ini? Ya, apa yang diberitakan di media atau di publik, itu saya membenarkan dan itu benar. Itu benar. Sesuai dengan apa yang terjadi di sana. Ya, itu bulan Juli terjadi intimidasi atau kekerasan aparat TNI terhadap masyarakat sipil di Werur. Ada 2 orang di situ, terus di Werur. Sudah di pemukulan, bahkan lakukan yang sudah di luar dari aturan hukum sebenarnya gitu. Terus di Mukrani sana, di Mukrani ada 2 orang juga. 2 orang. Terus di saat pandemi COVID-19 ini di distrik Mejia, Kampung Ajay, itu bahkan ketakutan masyarakat di sana. Saya juga ada di tempat pada saat itu. Jadi TNI mereka naik terus dan mereka setiap hampir 24 jam mereka naik cek kepala kampung di Kampung Ajay. Naik cek. Artinya macam pendekatan militer, ini menjadi unsur kecurigaan begitu. Kita saling baku curiga gitu. Padahal ini kan kita tahu ini bukan daerah saling mencurigai dan lain sebagainya. Atau ini era pembangunan dan lain sebagainya.
Karena Tambrau tidak ada gerakan apa-apa terkait soal hal-hal yang tidak kita mencurigai dan kita inginkan begitu. Tambrau ini kan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kita masih saling baku curiga ini itu, bahkan bangun kodim dan begitu-begitu. Artinya ini kan daerah aman, no? Nah, Kan gitu. dan tadi itu sedikit penjelasan singkat mengenai tindakan intimidasi, tetapi yang disampaikan ini benar-benar bukti bahwa dilakukan itu adalah TNI mereka yang turun ke kampung-kampung itu. Ya. Ini benar-benar fakta yang ada di lapangan. Bahkan saya juga SMS ke Komnas HAM, terus informasi ke Komnas HAM, tolong pelaku yang bersangkutan segera diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Komnas HAM juga membalas bahwa mereka akan segera untuk pelakunya diproses. Dan Pangdam Papua Barat kita juga sudah WA ke sana, balasannya seperti itu. Pangdam balasannya bahwa dia akan bentuk tim dan mereka akan turun. Ternyata betul sudah turun. Sudah turun. Nah, pelakunya benar-benar itu terjadi di lapangan. Dan mungkin berpikir kembali bahwa ini bisa mungkin Pak Ketua tadi sudah sampaikan kapan terjadi permasalahan ini. Permasalahan ini muncul ketika tahun 2019 naik 2020 ini ya semakin kencang sekali. 2019 dengan 2020. 2020 ini ya sudah mulai kelihatan dan benar-benar nampak di Tambrau. Bahkan masyarakat Tambrau hari ini mereka khawatir, mereka lagi takut dulu ketika kehadiran militer di sana. Artinya dalam hal ini TNI ini kan bukan menjadi kebutuhan masyarakat Tambrau, bukan menjadi kebutuhan. Maka masyarakat tidak tergesa-gesa untuk kehadiran TNI di sana. Artinya masyarakat Tambrau khawatir dan kita semua khawatirnya begini. Sebelum ada TNI saja, artinya pembangunan kodim itu sebelum ada TNI saja sudah ada kekerasan di mana-mana di Tambrau. Apalagi sudah kehadiran TNI, kita sudah tidak bayangkan itu lagi. Nah, itu. Terus masyarakat Tambrau juga khawatir. Artinya belum ada kesejahteraan di Tambrau, jalan saja masih rusak. Sekolah saya gedung-gedung saja ada tapi gurunya tidak ada. Kesehatan nanti puskesmas yang ada di seluruh Tambrau itu kan tidak ada tenaga medis. Nah, hal-hal ini terus kehadiran TNI kan dia meresap lagi anggaran pendapatan belanja daerah, artinya APBD ini kan dia teresap lagi. Terus masyarakat Tambrau ini mau dapat apa? Makanya jangan tergesa-gesa untuk ada TNI di Tambrau, tetapi pemerintah daerah tentu membenahi ini dulu sampai ke depan, berapa tahun ke depan kita lihat perkembangan. Kalau Tambrau masih daerah aman-aman ya, saya pikir TNI ini tidak terlalu penting di Tambrau. Tidak terlalu penting. Mungkin kita melihat kembali kepada cuplikan atau media yang meliput ketika kunjungan Pangdam di Tambrau, kunjungan kerja. Di situ ada kesepakatan. Atau pernyataan dari pemerintah bahwa kehadiran TNI di wilayah Tambrau itu menjadi kekuatan untuk pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya manusia terutama bergerak di bagian perekonomian, kesejahteraan perekonomian untuk masyarakat. Mungkin bagaimana pendapat dari Pak Ketua menyangkut hal ini? Ya, saya pikir itu kan statement Pak Bupati Tambrau bahwa kehadiran TNI dia nanti mesejahterakan ekonomi rakyat masyarakat Tambrau dan lain sebagainya. Tapi saya pikir itu keliru sebenarnya, itu keliru. Kita bisa berkaca ke tetangga kita, macam di Provinsi Papua, daerah pegunungan. Kehadiran TNI itu kan selalu menciptakan konflik di mana-mana. Kapan mereka itu hadir dalam masyarakat menjadi sejahtera? Jadi, tapi yang disampaikan oleh pemerintah itu TNI dengan pemerintah ini bersinergi untuk membangun perekonomian, terutama hal yang disampaikan itu adalah jual beli, terutama TNI bisa memberikan beli-beli belanja masyarakat punya bahan makanan apa begitu, dan masyarakat bisa dapat keuntungan dari situ juga. Mungkin Pak Ketua bagaimana melihat tentang itu, terutama penerapan kepada masyarakat langsung ini, kehadiran TNI langsung ke masyarakat. Ya, kelihatannya kan pihak TNI dengan pihak pemerintah ini kan tetap bersinergi. Artinya ini kan bagian, dan hari ini pemerintah daerah alasannya mereka pakai bahwa di mana ada daerah pemekaran itu selalu TNI, jaksa itu harus dibangun di mana-mana. Itu yang opini mereka bangun itu sampai hari ini ada. Bahkan masyarakat Tambrau sebagian mereka khawatir dan mereka juga takut terhadap ini. Terus yang terkait tadi untuk kesejahteraan dan mendukung itu, saya pikir fakta ada lapangan kan tidak seperti itu. Artinya masyarakat Tambrau ini kan punya hasil kebun dan lain sebagainya kan masih ada. Bahkan TNI juga kan tidak mungkin mereka beli di situ. Ada pegawai negeri di sana juga banyak. Ada pegawai ini kan mereka bisa kita buat pasar dan ini. Yang lebih penting lagi, pemerintah daerah mereka lebih pikir sama masyarakat ekonomi kerakyatan atau masyarakat Tambrau bisa mandiri dan lain sebagainya. Mending mereka bangun pasar Mama Papua di Tambrau.
Ataukah mereka benahi bagian itu? Mama di Tambrau mereka berjualan di sini, semua pegawai harus beli di situ. Beli di sini. Nah, beli di sini supaya masyarakat itu bisa dapat uang. Bukan kita bangun TNI di situ ada TNI untuk selalu beli di situ apa kan? Itu pikirannya, nanti pikiran konyol sebenarnya. Saya pikir pikirannya keliru. Baik. Mungkin kita akan diskusi lagi terkait kehadiran TNI. Sebelum itu mungkin kita mesti harus tahu juga bahwa kehadiran pembangunan Kodim di wilayah Tambrau itu Kodim 1810 kan? Ya, ya. 1810 di wilayah Tambrau. Mungkin teman-teman kalau tidak mencari tahu info lebih lanjut, mungkin bisa searching di media di Google atau mungkin di media, terutama di media terpercaya yang berada di Papua, dan mungkin bisa nonton di video yang pertama. Di situ sudah dirangkum link-link beritanya terkait tentang kehadiran dan pembangunan Kodim di Tambrau itu sendiri. Dan mungkin kita akan diskusi lagi tentang ini. Kenapa sampai masyarakat, mahasiswa, dan aktivis yang bergerak di bagian pertanahan, kehutanan ini menolak kehadiran TNI, sedangkan kehadiran TNI ini kan memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat. Nah, kenapa sampai terjadi penolakan seperti kayak gini? Ya, artinya kita melihat Tambrau ini baru 11 tahun Kabupaten Tambrau. Ini daerah nama-nama saja. Terus kehadiran TNI kan dia akan mengganggu kenyamanan masyarakat dan mahasiswa dan lain sebagainya, itu kehadiran TNI. Terus TNI ini juga bukan menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tambrau. Artinya kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Tambrau. Kehadiran TNI di sana. Ya masyarakat Tambrau hari ini mereka menolak dan menentang pemerintah daerah. Itu yang pertama. Mereka minta pemerintah daerah serius membangun sumber daya manusia di Tambrau. Berdasarkan indeks pembangunan di Provinsi Papua Barat, Tambrau juara 1. Indeks pembangunan? Tambrau juara 1, artinya juara 1 dari paling terendah toh? Paling terendah terkait dengan SDM di Tambrau. Ya. Bagian ini perlu dibenahi. Artinya sekolah-sekolah ada, kita bisa datangkan guru di situ. Honorer yang ada di sana kita bisa, artinya pemerintah daerah bisa, mereka punya tunjangan, mereka gaji apa bisa diperhatikan baik, sampai mereka ini bisa betah untuk mengajar kita punya anak adik-adik di daerah sana. Terus jalan dari Mega Morait sampai di VF itu jalan paling rusak yang hari ini terjadi di sana. Ya, pemerintah daerah bisa serius perhatikan itu, bangun jalan, jembatan, bahkan perumahan sosial, bangun ekonomi kerakyatan di Tambrau, dan lain-lain yang masih menjadi kebutuhan dasar di masyarakat Tambrau. Nah, kan kehadiran TNI seperti tadi, kehadiran TNI ini kan dia akan meresap lagi APBD daerah. Terus APBD daerah yang sudah tipis, artinya sedikit itu kita bagi lagi ke TNI, terus masyarakat daerah ini mereka dapat apa? Mereka harap bangun kampung ini. Iya, mereka harap bangun kampung sepertinya itu. Baik. Tapi untuk mungkin lebih jelas lagi, mungkin saya lebih tanya lagi tentang situasi masyarakat sebelum pembangunan Kodim dan masuk ke pembangunan kehadiran Kodim. Itu situasinya bagaimana kehidupan masyarakat di wilayah Tambrau itu sendiri, dan mungkin di lebih khusus tempat TKP, tempat kejadian pembangunan Kodim itu sendiri, situasinya seperti bagaimana? Sebelum adanya pembangunan Kodim, ya masyarakat Tambrau mereka lebih mengedepankan terkait soal asas kekeluargaan, kebersamaan, itu yang terjadi di sana. Artinya aman-aman saja, tidak pernah ini ada masalah, mereka selesaikan secara adat, bahkan pemerintah kampung, pemerintah distrik, mereka selesaikan aman-aman saja. Tidak ada masalah dan lain-lain di Tambrau. Nah, makanya tidak tergesa-gesa untuk kita bangun Kodim. Kalau bisa pemerintah daerah mungkin evaluasi lagi kehadiran Kodim di Tambrau. Lebih banyak melihat kepada pembangunan ekonomi dan kebudayaan dan mungkin sebagainya, terutama ekonomi kerakyatan masyarakat Tambrau itu sendiri. Ya. Terus pada kesempatan ini juga saya sampaikan terkait dengan apa Pak Bupati cara terkait di Papua Barat News terkait soal segelintir orang saja yang turun di Tambrau waktu mereka demonstrasi atau aksi di Tambrau. Nah, itu sebenarnya pernyataan Pak Bupati itu bangun opini yang tidak-tidak. Ada pernyataan yang di luar dari harapan masyarakat Tambrau. Hari itu yang turun di Tambrau itu seluruh mahasiswa Tambrau bersama dengan masyarakat asli Tambrau. Mereka punya hak adat, punya tanah, tempat di daerah sana. Mereka menentang kehadiran Kodim di Tambrau.
bukan karena satu dua orang bonceng kepentingan, tidak, itu murni. Itu murni. Tidak ditunggangi oleh politikus siapapun. Tidak ada semua, itu murni. Itu aspirasi murni, lahir dari kesadaran dari hati. Yang mereka turun untuk menentang itu. Dia mau untuk satu aspirasi tunggal, yaitu penolakan pembangunan Kodim di Tambrau. Dan itu didukung semua lapisan masyarakat Tambrau, seluruh masyarakat Tambrau se-Indonesia pada saat itu. Dan mungkin sudah untuk sementara ini sudah berjalan seperti ada tanggapan-tanggapan terutama dari pemerintah, mungkin dari keamanan sendiri, dan ya terlebih khusus kita anggota-anggota perwakilan rakyat lah, DPR. Juga ada pernyataan-pernyataan atau statement tindakan apa yang mereka lakukan sekarang untuk melihat kepada permasalahan yang lagi sedang terjadi. Tanggapan dari pemerintah daerah untuk dalam hal ini Bupati itu justru dia bantah demonstrasi aksi mahasiswa di FEV, dengan masyarakat di FEV. Tetapi dari DPR aspirasi kita sudah serahkan dan DPR mereka sudah terima dan mereka sudah agendakan itu. Tinggal waktunya kapan. Nah, kapan kita akan bicarakan sama-sama. Artinya kita dorong untuk musyawarah ini. Bagian ini yang penting. Artinya kita minta supaya DPR segera serius kita menyikapi ini masalah di daerah. Jangan sampai sudah terjadi kekerasan yang bertubi-tubi lagi, baru DPR mereka bicara belakang, kan ini konyol. Kita punya harapan semua kan ada di DPR. Ini lembaga menampung aspirasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Kita sudah sampaikan, menyuruh resmi. Sudah turun, hasilnya itu kita sudah sampaikan, tinggal kapan DPR mereka tindak lanjut itu. Sampai-sampai hal ini juga diperhatikan oleh Kontras. Kontras juga sudah mengambil bagian untuk mendukung hal yang terutama yang terjadi, ada intimidasi terhadap masyarakat Tambrau, terutama yang terjadi tadi Berur, terus di Membrani, Yukasi. Nah mungkin di tempat-tempat lain mungkin terjadi juga, tapi belum diupdate oleh masyarakat karena situasi mungkin di perkampungan dan situasi yang susah dijangkau. Ya benar. Hari ini bagian Komnas HAM bahkan LBH di Papua dan kawan-kawan aktivis semua mereka justru, dan masyarakat Kabupaten Tambrau mereka semua posisi mendukung kita, mendukung untuk kita penolakan Kodim di Tambrau. Baik, mungkin sebelum kita melanjut pembicaraan lagi, tetapi saya berpikir bahwa ini klarifikasi dan penjelasan yang cukup akurat dari Pak Ketua Ikatan Mahasiswi Pelajar di Kota Studi Jayapura. Mungkin sekilas penjelasan itu, dan mungkin terakhir adalah kita dengar secara langsung solusi yang diberikan oleh Pak Ketua untuk permasalahan terutama pembangunan Kodim di Tambrau itu sendiri dan intimidasi yang dilakukan oleh keamanan di Berur dan tempat lain. Mungkin solusi apa yang diberikan kepada pemerintah, kepada DPR, lebih khusus untuk penanganan masalah ini? Baik, yang paling pertama untuk terima kasih untuk solusi yang pertama itu kami masyarakat dan mahasiswa Tambrau, kami minta supaya Komnas HAM atau Komnas HAM bahkan Pangdam Papua Barat mereka memberikan sanksi yang tegas terkait pelaku kekerasan di Kabupaten Tambrau. Itu pertama. Terus yang kedua, kami minta kepada DPRD Kabupaten Tambrau segera serius menyikapi aspirasi yang kami sudah sampaikan itu dan segera membuka ruang, hadirkan pemerintah, TNI dan masyarakat Tambrau, kita bicarakan persoalan ini. Yang berikut, pemerintah Kabupaten Tambrau dan hal ini DPRD Kabupaten Tambrau harus mendukung kita dan kita sama-sama mendorong musdat ini sehingga kita langsung mendengarkan masyarakat Kabupaten Tambrau apakah mereka butuh kehadiran Kodim di sana atau tidak. Jika tidak, solusinya seperti apa, mereka dukungnya solusinya seperti apa. Yang berikut, kami mahasiswa Kabupaten Tambrau bersama masyarakat Kabupaten Tambrau, kita tetap tidak lagi mundur, tetapi malah kita lebih semangat lagi dan kita akan bersatu terus akan berangkat maju. Makanya sebelum terjadi hal-hal kita inginkan pemerintah Tambrau segera serius dan menyikapi ini. Ada kita membuka ruang untuk kita harus bicara dan kita selesaikan bangunan Kodim di sana. Selesaikan permasalahan yang terjadi di sana. Kita harus selesaikan. Mungkin terakhir ada sedikit bahasa daerah yang mungkin mempersatukan keluarga besar di, terutama keluarga ini adalah yang mendukung masyarakat Tambrau. Mungkin bahasa apa, mungkin bahasa ya spontan lah. Ya, kami di Tambrau kami lebih terkait soal moto Kabupaten Tambrau. Ya, moto Kabupaten. Artinya menyedik memen suksung.
kami manusia sejati Kabupaten Tambrau bersatu, berpacu dan membangun Tambrau yang mandiri dan sejahtera. Sesuai dengan visi Pak Saudara Pak Bupati sendiri juga akan sampaikan seperti itu. Coba bisa ulang ketuk lagi bahasanya. Bahasa daerahnya itu kan menyetu, menyedik, membensuksno tuksno. Kami manusia sejati Kabupaten Tambrau bersatu, berpacu membangun Tambrau yang mandiri dan sejahtera. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kesimpulan yang mesti kita ambil dari sini adalah pemerintah dan kabupaten itu sendiri bersama mahasiswa, bersama masyarakat Tambrau dan aktivis-aktivis yang bekerja di LBH, Lembaga Bantuan Hukum, baik itu di Papua maupun Papua Barat, yang mendukung support tentang penolakan ini bisa duduk bersama dan mendorong aspirasi-aspirasi yang sudah didukung oleh mahasiswa dan masyarakat penolakan itu kepada pihak terkait agar bisa permasalahan ini diselesaikan dengan baik. Terakhir adalah seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa percepat mustahil untuk masyarakat Tambrau itu sendiri supaya meluangkan pendapat agar mungkin permasalahan ini bisa ada kejelasan lebih akurat untuk penanganan tentang masalah yang terjadi, terutama mungkin bagian pertanahan, mungkin bagian hak rakyat itu pasti dan terjadi di Tambrau, lebih khusus di tempat-tempat terkait dan pembangunan Kodim itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Ketua sudah hadir bersama saya di channel Manirmuyar. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini untuk mendukung terus channel ini untuk membahas topik-topik terbaru terkait permasalahan yang terjadi di Papua pada umumnya. Saya pikir begitu saya Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sampai jumpa dengan video-video yang berikut dengan topik-topik yang terbaru. Sip.